Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 14. Nama saya Intan Nuraini dengan NPM 66. Saya di sini akan menjelaskan materi dari buku Sejarah Perkembangan Fisika Abad ke-19 dan buku Revolusi Fisika dari Alam Gaib ke Alam Nyata. Kita mulai dari buku Sejarah Perkembangan Fisika Abad ke-19 dulu, yaitu memahami termodinamika. Termodinamika berasal dari kata termo, artinya panas, dan dinamis itu daya, yang berarti ilmu yang mempelajari perubahan energi yang disebabkan oleh panas dan kerja. Secara umum, termodinamika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara energi, kalor, dan usaha dalam suatu sistem. Termodinamika erat kaitannya dengan mekanika dan mempelajari hubungan antara panas dan energi, terutama pada sistem yang mengalami perubahan fasa atau pertukaran energi. Termodinamika klasik tidak melibatkan kinetika reaksi dan biasanya mengacu pada kondisi kesetimbangan. Oleh karena itu, konsep utama adalah proses kuasitatis, sebuah proses yang ideal dan sangat lamban. Pandangan mikroskopis dan makroskopis. Termodinamika dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu makroskopis dan mikroskopis. Pandangan makroskopis menggambarkan suatu sistem menggunakan sifat-sifat yang dapat diukur seperti komposisi, volume, tekanan, dan suhu, tanpa mempertimbangkan struktur molekul. Sebaliknya, pandangan mikroskopis melibatkan asumsi tentang struktur molekul dan menggunakan mekanika statistik untuk menggambarkan perilaku masing-masing molekul. Meskipun pendekatan ini tampak berbeda, namun keduanya saling berhubungan. Sifat makroskopis yang terukur sebenarnya merupakan hasil rata-rata waktu dari perilaku molekul mikroskopis. Yang kedua itu ada dari buku Revolusi Fisika dari Alam Gaib ke Alam Nyata. Siapa yang mengawali hubungan listrik dan magnet? Ørsted menemukannya pada tahun 1820 saat ia melihat arus listrik memengaruhi jarum kompas. Namun sebuah teori kuantitatif dikembangkan. Bagaimana teori kuantitatif dikembangkan? Ampere melakukannya melalui pendekatan matematis dan eksperimen. Mengapa pendekatan Faraday itu penting? Karena ia menunjukkan bahwa medan magnet yang berubah dapat menghasilkan arus listrik, sekaligus menguji keyakinannya melalui metode ilmiah. Kapan perubahan bisa terjadi? Saat Maxwell melalui persamaan elektromagnetiknya menyatukan cahaya dan medan elektromagnet, di mana dampak penemuan ini terasa dalam perkembangan teori elektromagnetisme dan optika yang kini saling terhubung. Dan apakah hasil akhirnya? Yaitu terbentuknya pemahaman baru bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfia Hasna. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari buku Newton tentang struktur ruang waktu non-Euclidean dan prinsip umum relativitas. Next. Nah, di sini pada subbab tentang kontinum ruang waktu teori relativitas umum bunga kontinum Euclidean. Jadi pada dalam subbab ini dibahas tentang hakikat kontinum waktu relativitas umum. Yang terlibat adalah ilmuwan, khususnya merujuk pada Albert Einstein yang mengembangkan teori relativitas umum. Hal ini berlaku di wilayah ruang waktu yang dipengaruhi oleh medan gravitasi, bukan dalam sistem koordinat datar seperti dalam teori relativitas khusus. Hal ini menjadi relevan ketika medan gravitasi tidak dapat diabaikan, yang berarti hukum keteguhan kecepatan cahaya tidak lagi berlaku secara universal.
Mengapa kontinum ruang waktu tidak dapat dianggap ekludis? Adalah karena variasi lokal akibat gravitasi mengubah cara ruang dan waktu diukur. Masalah ini diatasi dengan menggunakan koordinat Gaussian, di mana setiap titik atau peristiwa dalam ruang waktu diberi 4 angka atau koordinat yang tidak memiliki makna fisik langsung, tetapi memungkinkan perhitungan dilakukan dalam kerangka relativitas umum. Next. Pada subbab selanjutnya yaitu formulasi tepat prinsip umum relativitas. Jadi yang dibahas pada subbab ini adalah rumusan pasti dari prinsip relativitas umum yang menyatakan bahwa semua sistem koordinat Gaussian atau modus referensi sama-sama valid untuk mengekspresikan hukum-hukum umum alam. Yang terlibat adalah komunitas ilmiah, khususnya mereka yang mempelajari fisika dan teori relativitas Einstein. Hal ini berlaku di setiap wilayah ruang waktu, termasuk yang dipengaruhi oleh medan gravitasi. Referensi kaku tidak dapat lagi digunakan. Prinsip ini relevan dalam situasi di mana teori relativitas khusus tidak berlaku lagi, khususnya di wilayah non-Galilea dengan pengaruh gravitasi. Rumusan pasti diperlukan karena benda-benda kaku tradisional dan jam yang disinkronkan gagal dalam kondisi gravitasi, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih umum dan fleksibel terhadap sistem referensi. Prinsip ini diterapkan dengan mengganti kerangka referensi kaku dengan koordinat Gaussian atau moluska referensi yang tidak kaku, yang memungkinkan hukum-hukum alam tetap konsisten terlepas dari sistem yang dipilih. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari buku Ideas and Opinion. Next. Yaitu mengenai formulasi tepat prinsip umum relativitas. Jadi dalam buku Ideas and Opinion ini, pengantar oleh Valentine Barkman memberikan gambaran umum tentang pemikiran Einstein yang mendalam dan multidisiplin, yang mencakup sains, filsafat, dan kemanusiaan. Pada bagian tentang prinsip-prinsip fisika teoritis, Einstein menekankan pentingnya keindahan dan kesederhanaan dalam merumuskan hukum-hukum alam, serta peran imajinasi dalam membentuk teori-teori yang melampaui pengamatan langsung. Ia juga menjelaskan prinsip-prinsip penelitian ilmiah yang harus menjunjung tinggi kejujuran intelektual, keterbukaan terhadap bukti, dan kerendahan hati dalam menghadapi ketidaktahuan. Pada bagian tentang teori relativitas, Einstein menguraikan gagasan revolusionernya bahwa ruang dan waktu bukanlah entitas absolut, melainkan saling terkait dan dipengaruhi oleh massa dan energi, yang secara radikal mengubah pandangan kita tentang alam dan semesta. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Terima kasih.